Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yujiem. Hati-hati dengan orang terdekatmu, karena musuh paling berbisa terkadang tidur di sampingmu. Bayangkan, di hari yang seharusnya penuh tawa di pesta saudara, Ida Setiani harus menelan hinaan tajam dari suaminya sendiri, Dako Sadimun. Seorang manajer yang angkuh, yang tega menyebut istrinya sampah di depan selingkuhannya, Lala. Namun, sebuah pesan singkat dari tetangga mengubah segalanya. Bu, cepat berhenti dan buka bagasi. Saat kunci diputar, napas Ida nyaris berhenti. Di dalam ruang pengap itu, tergeletak harta paling berharganya yang sudah hilang setahun lalu. Inilah kisah perjuangan seorang ibu yang dikhianati, dihina, dan dirampas haknya, namun bangkit untuk memberikan pembalasan yang lebih kejam dari penjara. Siapkan tisu, karena kisah ini akan membuat jantung Anda berdegup kencang dan air mata menetes. Selamat menyaksikan sebuah kebenaran yang akan menghancurkan kesombongan. Ida Setiani berdiri mematung di depan cermin besar yang memantulkan bayangan dirinya dalam balutan kebaya kain batik yang sudah mulai pudar warnanya. Ia mencoba merapikan sanggulnya dengan tangan yang sedikit bergetar. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga besar suaminya, Dako Sadimun. Sebuah pesta pernikahan megah salah satu keponakan Dako yang menjabat sebagai petinggi di sebuah bank swasta. Ida Setiani sudah berusaha dandan sebaik mungkin, namun matanya yang sembab tidak bisa menyembunyikan luka yang selama setahun ini menganga. Putranya, Rama, hilang tanpa jejak tepat setahun yang lalu, dan sejak saat itu hidup Ida Setiani berubah menjadi neraka di dalam rumahnya sendiri. Dako Sadimun melangkah masuk ke kamar dengan setelan jas mahal yang tampak sangat kontras dengan penampilan istrinya. Ia memandang Ida Setiani dari pantulan cermin dengan tatapan yang dipenuhi rasa jijik dan penghinaan. Dako tidak mendekat untuk membantu atau memberikan pujian, melainkan mendengkus kasar sambil membetulkan letak dasinya. Ia mencemooh Ida Setiani karena dianggap merusak martabatnya sebagai seorang pria yang kini sukses menjabat sebagai manajer di perusahaan ekspedisi ternama. Baginya, Ida Setiani hanyalah sisa masa lalu yang memalukan untuk dipamerkan di depan rekan-rekan bisnis dan keluarga besarnya yang terpandang. Dako berkata dengan suara rendah namun sangat tajam bahwa Ida Setiani terlihat seperti pelayan yang salah masuk kamar. Ia bertanya mengapa Ida Setiani masih memakai kebaya kuno itu padahal ia sudah memberikan uang untuk membeli baju baru. Ida Setiani hanya diam tertunduk, tidak berani menjawab bahwa uang itu sebenarnya ia gunakan untuk membayar biaya penyelidik swasta demi mencari keberadaan Rama yang hilang. Baginya, menemukan Rama jauh lebih penting daripada sekadar baju pesta yang hanya dipakai beberapa jam. Dako terus menyudutkan istrinya dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, menyebut bahwa kehilangan Rama adalah murni karena kelalaian Ida Setiani sebagai seorang ibu yang tidak becus menjaga anak. Setiap kata yang keluar dari mulut Dako terasa seperti sembilu yang menyayat jantung Ida Setiani. Ia mengingat kembali bagaimana dahulu ia menjual satu-satunya tanah warisan milik orang tuanya, hanya untuk menyelamatkan Dako dari kejaran penagih hutang saat suaminya itu kalah dalam perjudian. Saat itu, Dako bersimpuh di kakinya menjanjikan kesetiaan dan kebahagiaan seumur hidup. Namun, setelah jabatan manajer itu diraih, ingatan Dako seolah terhapus bersih. Kesetiaan yang dijanjikan berubah menjadi makian harian, dan dukungan yang diberikan Ida Setiani dianggap sebagai kewajiban yang tidak perlu dihargai lagi. Ibu mertua Umarus Mojoti tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar dengan wajah yang tidak kalah masam. Ia tidak menyapa Ida Setiani dengan hangat, melainkan langsung mencerca penampilan menantunya. Ibu mertua Umarus Mojoti mengatakan bahwa Dako adalah pria yang terlalu sabar, karena masih mau mempertahankan istri yang sudah tidak waras dan tidak bisa memberikan kebanggaan. Ia menuduh Ida Setiani hanya akan memalukan keluarga di gedung pesta nanti. Ibu mertua Umarus Mojoti bahkan menyarankan agar Ida Setiani duduk di pojokan saja nanti agar tidak banyak orang yang menyadari kehadirannya. Ida Setiani hanya bisa menelan ludah, menahan air mata yang nyaris tumpah agar tidak merusak riasan wajahnya yang sederhana. Ida Setiani mencoba membela diri dengan suara lirih bahwa ia adalah istri sah Dako dan berhak hadir di acara keluarga. Namun, Dako justru membentaknya dan menyuruhnya segera masuk ke mobil. Dako mengancam jika Ida Setiani mengeluarkan sepatah kata pun tentang hilangnya Rama di acara nanti, ia tidak akan segan-segan mengusir Ida Setiani dari rumah saat itu juga. Bagi Dako dan ibunya, urusan Rama adalah aib yang sudah selesai dan tidak perlu dibahas lagi.
Mereka lebih peduli pada citra sempurna yang mereka bangun di depan publik daripada nasib seorang anak kecil yang entah di mana rimbanya. Saat berjalan menuju mobil, Ida Setiani merasakan firasat yang sangat tidak enak. Ia melihat Dako berjalan dengan terburu-buru sambil terus menggenggam kunci mobilnya dengan sangat erat. Dako tidak mengizinkan Ida Setiani membawa tas besar, hanya dompet kecil saja. Sebelum masuk ke kursi pengemudi, Dako sempat berdiri agak lama di belakang mobil, memastikan bagasi tertutup rapat dengan cara menekannya berkali-kali. Tingkah lakunya sangat mencurigakan. Namun Ida Setiani terlalu takut untuk bertanya. Ia hanya bisa berdoa di dalam hati, memohon agar Tuhan memberikan petunjuk atas segala penderitaan yang ia alami. Di dalam mobil yang melaju membelah jalanan kota, keheningan yang mencekam menyelimuti mereka berdua. Dako terus memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi seolah sedang dikejar sesuatu. Sesekali tangannya gemetar saat memegang kemudi, dan matanya terus melirik ke arah spion tengah, bukan untuk melihat jalan di belakang, melainkan untuk memastikan sesuatu. Ida Setiani hanya bisa memandang keluar jendela, melihat deretan pepohonan yang berlalu cepat. Ia tidak tahu bahwa perjalanan menuju kondangan kali ini akan menjadi titik balik yang akan membongkar semua busuknya rahasia yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang yang paling ia percayai dalam hidupnya. Mobil sedan hitam itu melaju kencang meninggalkan area perumahan. Ida Setiani hanya bisa menyandarkan kepalanya pada kaca jendela yang dingin. Di sampingnya, Dako Sadimun tampak sangat gelisah. Tangannya yang memegang kemudi sesekali memukul setir saat mereka terjebak lampu merah. Ida Setiani memperhatikan suaminya itu terus-menerus melirik ke arah ponsel yang diletakkan di pangkuannya. Biasanya, Dako selalu menaruh ponsel di dashboard atau di saku jasnya. Namun kali ini ia seolah tidak ingin sedetik pun kehilangan penglihatan dari layar benda tersebut. Keheningan di dalam kabin mobil terasa sangat menyesakan. Hanya suara mesin yang menderu dan hembusan pendingin ruangan yang terdengar. Tiba-tiba, ponsel Dako bergetar. Sebuah panggilan masuk tanpa nama muncul di layar. Wajah Dako seketika berubah pucat pasi. Namun ada kilat kemarahan di matanya. Ia tidak mengangkat panggilan itu, melainkan langsung menolaknya dengan kasar. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Ida Setiani sempat melirik sekilas ke arah layar sebelum Dako dengan cepat membalikan ponselnya. Meskipun hanya sekejap, Ida Setiani sempat melihat sebuah foto buram yang dikirimkan oleh seseorang. Dako kemudian memacu mobilnya lebih cepat lagi, melampaui batas kecepatan normal di jalanan pinggir kota yang mulai sepi. Ida Setiani memberanikan diri untuk bertanya kepada suaminya, mengapa ia terlihat begitu terburu-buru dan siapa yang meneleponnya berkali-kali. Namun, bukannya jawaban lembut yang didapat, Dako justru melampiaskan amarahnya. Dako membentak Ida Setiani agar tidak perlu mencampuri urusan pribadinya. Ia mengatakan bahwa Ida Setiani seharusnya bersyukur masih diajak ke acara penting ini dan tidak perlu banyak bicara seperti detektif gadungan. Dako menuduh Ida Setiani mulai kehilangan akal sehat karena terlalu terobsesi mencari Rama, hingga setiap hal kecil dianggap sebagai sebuah misteri. Kata-kata tajam itu membuat Ida Setiani kembali bungkam dengan hati yang hancur. Selama perjalanan, pikiran Ida Setiani melayang pada pengorbanan yang telah ia berikan untuk pria di sampingnya ini. Dahulu, saat Dako masih merangkak dari bawah, Ida Setiani adalah orang pertama yang percaya pada kemampuannya. Bahkan ketika keluarga besar Dako meragukannya, Ida tetap berdiri teguh di sampingnya. Namun kini, setelah Dako memiliki jabatan sebagai manajer dan penghasilan yang melimpah, semua dukungan itu seolah tidak ada harganya. Dako lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan, sementara Ida Setiani dibiarkan sendiri menghadapi kesunyian rumah yang hampa tanpa suara tawa Rama. Kegelisahan Dako semakin menjadi saat mobil melewati jalanan yang agak rusak dan bergelombang. Setiap kali mobil berguncang karena lubang jalan, terdengar suara dentuman kecil dari arah belakang mobil. Dako akan langsung mengerem mendadak dan memaki keadaan jalanan dengan kata-kata kasar. Ida Setiani merasa suara dentuman itu bukan berasal dari barang-barang pesta atau kado yang mereka bawa. Suaranya terdengar seperti sesuatu yang berat namun terbungkus kain. Namun, setiap kali Ida Setiani mencoba menoleh ke belakang, Dako akan langsung menegurnya dengan keras agar tetap menghadap ke depan. Dako mulai mengeluarkan rokok dan menyalakannya di dalam mobil,
Sesuatu yang sangat jarang ia lakukan karena ia tahu Ida Setiani memiliki masalah dengan asap rokok. Ketika Ida Setiani memohon agar suaminya mematikan rokok tersebut, Dako justru sengaja meniupkan asapnya ke arah istrinya. Ia berkata bahwa Ida Setiani adalah wanita yang terlalu banyak menuntut dan tidak tahu diri. Bagi Dako, Ida hanyalah sosok parasit yang hidup dari sisa-sisa kesuksesannya. Penghinaan itu dilakukan Dako berulang kali sepanjang perjalanan. Seolah-olah ia sedang berusaha mengalihkan perhatian istrinya dari kegugupan yang ia rasakan sendiri. Di tengah perjalanan yang mulai memasuki area hutan jati, Dako kembali menerima pesan singkat. Kali ini ia tampak sangat marah hingga memukul dashboard mobil dengan keras. Ia mengumpat tentang seseorang bernama Lala yang disebutnya tidak sabaran dan ceroboh. Ida Setiani merasa nama itu tidak asing, namun ia tidak bisa mengingat di mana ia pernah mendengarnya. Keadaan semakin mencekam ketika Dako tiba-tiba membelokkan mobil ke sebuah bahu jalan yang gelap dan tersembunyi di bawah pepohonan besar. Ia beralasan ingin memeriksa ban mobil yang terasa goyang, namun matanya terus menatap tajam ke arah Ida Setiani melalui spion. Dako turun dari mobil dan menutup pintu dengan sangat keras. Dari dalam mobil, Ida Setiani melihat suaminya berjalan ke arah belakang mobil. Ia berdiri cukup lama di depan pintu bagasi. Ida Setiani mencoba memperhatikan dari kaca belakang, namun gelapnya malam dan rimbunnya pohon menghalangi pandangannya. Ia melihat Dako berbicara sendiri dengan nada tinggi seolah sedang mengancam sesuatu atau seseorang yang ada di dalam sana. Jantung Ida Setiani berdegup sangat kencang. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan bagasi mobil mereka. Rasa ingin tahunya mulai bercampur dengan ketakutan yang luar biasa. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Dako kembali masuk ke dalam mobil. Napasnya tersengal-sengal dan keringat dingin bercucuran di dahinya. Ia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menghidupkan mesin mobil dengan kasar. Ida Setiani melihat tangan Dako yang gemetar saat memindahkan gigi persneling. Bau parfum wanita yang sangat menyengat tiba-tiba tercium dari baju Dako. Bau yang sangat berbeda dengan parfum yang biasa dipakai suaminya. Ida Setiani ingin bertanya, namun ia melihat tatapan mata Dako yang begitu gelap dan penuh ancaman, sehingga ia memilih untuk tetap diam dan menggenggam erat tangannya sendiri. Mobil terus melaju mendekati lokasi gedung pernikahan yang berada di pinggiran kota. Cahaya lampu kota mulai terlihat di kejauhan, namun perasaan gelap di hati Ida Setiani tidak kunjung sirna. Ia merasa seperti sedang dibawa menuju sebuah jebakan besar. Dako terus bergumam bahwa semua ini harus segera berakhir, dan ia tidak ingin rencana besarnya hancur hanya karena hal sepele. Ida Setiani hanya bisa terus berdoa, berharap bahwa perjalanan ini segera berakhir, tanpa menyadari bahwa apa yang menantinya di dalam bagasi mobil itu akan jauh lebih mengejutkan daripada semua makian yang ia terima selama ini. Jalanan menuju gedung pernikahan mulai menyempit dan dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang menambah suasana mencekam di dalam mobil. Dako Sadimun terus memacu kendaraan dengan emosi yang meledak-ledak. Ia sesekali memaki pengendara lain yang dianggapnya menghalangi jalan, padahal jalanan tersebut cukup sepi. Ida Setiani hanya bisa terdiam sembari meremas jemarinya sendiri. Rasa cemas yang sedari tadi menghantui kini berubah menjadi ketakutan fisik yang nyata. Ia merasakan getaran aneh dari arah belakang mobil setiap kali Dako melakukan pengereman mendadak. Suara itu bukan seperti barang pecah belah, melainkan seperti sesuatu yang tumpul dan bergeser dengan berat di dalam ruang bagasi yang sempit. Tiba-tiba, ponsel Ida Setiani yang diletakkan di dalam tas kecilnya bergetar panjang. Ia ragu untuk mengambilnya karena tatapan Dako yang begitu mengintimidasi. Dako melirik tajam ke arah tas Ida Setiani seolah ingin merampas benda itu jika Ida berani menyentuhnya. Namun, getaran itu tidak kunjung berhenti, menandakan ada pesan beruntun yang masuk ke dalam aplikasi pesan singkatnya. Dengan gerakan perlahan dan tangan yang gemetar hebat, Ida Setiani merogoh tasnya. Ia melihat nama Slamet Sukino muncul di layar notifikasi. Slamet Sukino adalah tetangga sebelah rumahnya yang sangat jarang menghubunginya kecuali ada urusan yang sangat mendesak terkait keamanan lingkungan atau iuran warga. Ida Setiani membuka pesan tersebut dengan kecemasan yang memuncak. Pesan pertama dari Slamet Sukino terbaca sangat terburu-buru dengan banyak kesalahan ketik. Namun maknanya sangat jelas.
Slamet Sukino meminta Ida Setiani untuk segera mencari cara agar mobil yang dikendarai Dako berhenti di tempat yang ramai. Pesan kedua lebih mengejutkan lagi. Slamet Sukino menuliskan kalimat dengan huruf kapital semua yang memerintahkan Ida Setiani untuk segera memeriksa bagasi mobil sekarang juga sebelum sampai ke tujuan. Pesan terakhir yang masuk membuat napas Ida Setiani serasa terhenti di tenggorokan. Slamet Sukino menulis bahwa ia melihat Dako memasukkan sebuah bungkusan besar yang bergerak-gerak ke dalam bagasi saat Ida sedang mengunci pintu depan rumah tadi. Jantung Ida Setiani berdegup sangat kencang hingga telinganya berdenging. Ia melirik Dako yang masih fokus menatap jalanan dengan wajah tegang. Ida Setiani mencoba menenangkan diri agar tidak terlihat mencurigakan di mata suaminya yang temperamental itu. Ia merasa mual yang luar biasa, bukan karena mabuk perjalanan, melainkan karena bayangan buruk yang mulai memenuhi kepalanya. Ia teringat bagaimana Rama hilang setahun lalu dan bagaimana Dako selalu menghalanginya setiap kali ia ingin menyelidiki lebih dalam. Kecurigaan yang selama ini ia tekan dalam-dalam mulai muncul ke permukaan dengan kekuatan yang menghancurkan. Ida Setiani merasa bahwa bungkusan yang dilihat Slamet Sukino ada hubungannya dengan rahasia besar yang dipendam Dako selama ini. Ida Setiani mencoba mengatur suaranya agar tidak bergetar saat ia meminta Dako untuk menepi sebentar di sebuah minimarket yang terlihat di depan. Ia beralasan bahwa perutnya sangat sakit dan ia butuh ke kamar mandi segera. Namun, Dako justru memberikan reaksi yang sangat kasar. Dako membentak Ida Setiani dengan kata-kata yang merendahkan, menyebutnya sebagai wanita yang hanya bisa menyusahkan dan merusak suasana. Dako mengatakan bahwa mereka sudah sangat terlambat untuk acara penting keponakannya dan ia tidak ingin reputasinya hancur hanya karena urusan perut Ida Setiani. Dako bahkan mengancam akan menurunkan Ida Setiani di pinggir jalanan hutan yang gelap jika ia terus merengek minta berhenti. Penolakan Dako yang begitu keras justru semakin menguatkan kecurigaan Ida Setiani. Jika memang tidak ada apa-apa di dalam bagasi, mengapa Dako begitu takut untuk berhenti walau hanya sebentar? Ida Setiani teringat pesan Slamet Sukino yang sangat mendesak. Ia mulai berpikir bagaimana caranya ia bisa keluar dari mobil ini tanpa memancing kemarahan Dako yang lebih besar. Ia melihat ponsel Dako kembali menyala, menampilkan pesan dari seseorang bernama Lala. Pesan itu berisi desakan agar Dako segera sampai karena tamu-tamu penting sudah mulai berdatangan. Ida Setiani menyadari bahwa Lala bukan sekadar rekan kerja, melainkan seseorang yang memiliki pengaruh besar atas tindakan-tindakan gila Dako malam ini. Ida Setiani mencoba kembali membujuk Dako dengan nada yang lebih memohon, mengatakan bahwa ia benar-benar tidak tahan lagi dan mungkin akan muntah di dalam mobil mahal suaminya itu. Mendengar ancaman mobilnya akan kotor, Dako akhirnya meludah keluar jendela dengan kesal. Ia memaki Ida Setiani sebagai beban hidup yang tidak berguna sebelum akhirnya membanting setir ke arah sebuah pom bensin yang tampak cukup ramai di depan sana. Dako memperingatkan Ida Setiani dengan telunjuk yang nyaris mengenai wajah istrinya agar tidak lama-lama di dalam. Ia memberikan tatapan yang penuh ancaman, seolah-olah ia sedang memperingatkan Ida Setiani untuk tidak mencoba mencari tahu apapun yang bukan urusannya. Begitu mobil berhenti dengan hentakan keras di area parkir pom bensin, Dako langsung mematikan mesin namun ia tidak turun. Ia justru terus mengawasi gerak-gerik Ida Setiani melalui spion. Ida Setiani keluar dari mobil dengan langkah yang gontai, berpura-pura memegangi perutnya yang sakit. Ia melihat ke arah bagasi mobil dengan hati yang hancur. Teringat pesan Slamet Sukino. Ia tahu ia harus bertindak cepat sebelum Dako menyadari ada yang tidak beres. Di bawah lampu neon pom bensin yang berkedip, Ida Setiani menyadari bahwa malam ini bukan sekadar perjalanan ke pesta, melainkan sebuah misi penyelamatan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dako Sadimun mendengus kasar melihat Ida Setiani melangkah perlahan menuju area toilet pom bensin. Ia tidak menyadari bahwa di dalam kepalan tangan Ida Setiani, terdapat sebuah kunci cadangan yang berhasil ia ambil dari laci dashboard saat Dako lengah memaki pengendara lain tadi. Ida Setiani bersembunyi di balik pilar besar, memantau posisi suaminya yang kini sibuk menerima telepon dengan nada suara yang rendah namun penuh emosi. Dako tampak sangat terganggu dengan panggilan itu. Sesekali ia melangkah menjauh dari mobil untuk mencari sinyal yang lebih baik. Kesempatan emas itu tidak disia-siakan oleh Ida Setiani. Dengan jantung yang seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya, ia mengendap-endap mendekati bagian belakang mobil sedan hitam tersebut.
Tangan Ida Setiani gemetar hebat saat memasukkan kunci ke lubang kunci bagasi. Ia berdoa dalam hati agar mekanisme pembukanya tidak menimbulkan suara gaduh yang bisa memancing perhatian Dako. Klik. Suara kecil itu terdengar seperti ledakan di telinga Ida Setiani. Ia mengangkat pintu bagasi perlahan, dan seketika itu juga, bau apak bercampur aroma keringat yang menyengat menusuk hidungnya. Di bawah cahaya lampu pom bensin yang temaram, Ida Setiani melihat sebuah pemandangan yang membuat dunianya seolah runtuh seketika. Di dalam ruang sempit yang pengap itu, tergeletak seorang anak kecil dengan tangan dan kaki terikat lakban hitam, serta mulut yang ditutup rapat. Napas Ida Setiani nyaris berhenti saat ia mengenali pakaian yang dikenakan anak itu. Itu adalah kaos bergambar pahlawan super kesukaan Rama, putra kecilnya yang hilang setahun lalu. Wajah anak itu pucat pasi. Matanya terpejam rapat dengan sisa-sisa air mata yang mengering di pipinya yang kotor. Ida Setiani menutup mulutnya sendiri dengan kedua tangan agar jeritan histerisnya tidak lolos keluar. Ia merasa tubuhnya lemas. Lututnya nyaris menyentuh aspal yang dingin. Bagaimana mungkin anak yang selama ini ia tangisi setiap malam, anak yang dikabarkan hilang diculik orang asing, ternyata berada di dalam bagasi mobil suaminya sendiri dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ida Setiani dengan sigap namun hati-hati mencoba membuka lakban yang menempel di mulut anak itu. Saat lakban terlepas, anak itu merintih pelan namun tidak membuka mata sepenuhnya. Ia tampak sangat lemas. Kemungkinan besar karena pengaruh obat tidur atau dehidrasi parah selama di skap. Ida Setiani membisikkan nama Rama berkali-kali sambil mengelus dahi anaknya yang terasa panas. Air mata Ida Setiani jatuh membasahi wajah Rama. Namun ia tahu ia tidak punya banyak waktu. Jika Dako kembali dan melihatnya berada di sini, nyawa mereka berdua mungkin akan menjadi taruhannya. Dako yang ia kenal selama ini ternyata adalah monster berdarah dingin yang sanggup menyiksa darah dagingnya sendiri. Pikiran Ida Setiani berputar cepat mencari solusi. Ia ingin segera menggendong Rama keluar dan berteriak minta tolong pada orang-orang di pom bensin. Namun ia teringat pesan Slamet Sukino. Slamet Sukino memperingatkan bahwa Dako tidak bekerja sendirian dan ada pihak luar yang mengawasi. Jika ia bertindak gegabah sekarang, Rama bisa saja kembali direbut atau disakiti lebih parah. Ida Setiani melihat sebuah botol air mineral kecil yang terselip di sudut bagasi. Ia membasahi bibir Rama yang pecah-pecah dengan sedikit air, memberikan sedikit kesadaran pada putranya. Rama membuka matanya sedikit, menatap Ida Setiani dengan pandangan kosong yang perlahan berubah menjadi ketakutan luar biasa. Rama mencoba bersuara, namun suaranya hanya berupa bisikan parau yang sangat lemah. Ida Setiani mendekatkan telinganya ke bibir Rama, mencoba menangkap apa yang ingin disampaikan oleh anak itu. Rama berbisik pelan menyebut nama ayahnya dengan nada penuh teror, memohon agar ia tidak dipukul lagi. Hati Ida Setiani hancur berkeping-keping mendengar pengakuan itu. Selama setahun ini, ia hidup satu atap dengan pria yang telah menyiksa anaknya sendiri. Amarah yang selama ini ia pendam kini berubah menjadi tekad baja. Ia bersumpah dalam hati bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir Dako Sadimun bisa menyentuh atau menyakiti siapapun. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar mendekat dari arah depan mobil. Ida Setiani tersentak. Ia melihat bayangan Dako yang mulai membesar di aspal. Dengan gerakan yang sangat cepat dan penuh risiko, Ida Setiani kembali menutup mulut Rama dengan lakban secara lembut, membisikkan janji bahwa ia akan segera kembali untuk menyelamatkannya. Ia menutup pintu bagasi dengan sangat perlahan hingga terkunci kembali tepat saat Dako muncul di samping mobil dengan wajah yang dipenuhi kecurigaan. Dako menatap Ida Setiani dengan mata menyipit, bertanya mengapa ia berada di belakang mobil dan bukan di toilet seperti yang dikatakannya tadi. Ida Setiani berusaha mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat tenang meski seluruh tubuhnya menggigil. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia menjatuhkan antingnya saat turun dari mobil tadi dan sedang mencarinya di bawah bemper. Dako tampak tidak percaya begitu saja. Ia melangkah mendekati Ida Setiani dan mencengkeram lengannya dengan sangat kuat hingga memar. Dako mengancam jika Ida Setiani mencoba melakukan hal aneh, ia tidak akan segan-segan meninggalkan Ida di tengah hutan tanpa sepeser pun uang. Ida Setiani hanya bisa menunduk, membiarkan dirinya dihina dan diseret kembali masuk ke dalam mobil,
sambil terus memikirkan rencana besar untuk menghancurkan Dako saat mereka sampai di gedung pesta nanti. Mobil kembali melaju meninggalkan pom bensin dengan kecepatan yang lebih gila dari sebelumnya. Di dalam kabin yang sunyi, Ida Setiani merasa jiwanya baru saja dicabik-cabik. Setiap guncangan mobil terasa seperti hantaman godam di dadanya, membayangkan tubuh mungil Rama yang terombang-ambing di dalam bagasi yang gelap dan pengap. Ia melirik Dako Sadimun yang kini tampak lebih tenang, bahkan sesekali bersiul kecil seolah baru saja menyelesaikan tugas berat. Dako meraih ponselnya dan melakukan panggilan dengan pengeras suara, sebuah kecerobohan yang mungkin ia lakukan karena merasa Ida Setiani sudah sepenuhnya dalam kendalinya. Suara seorang wanita muncul dari seberang telepon. Suara yang manja namun terdengar sangat angkuh. Itu adalah Lala. Ida Setiani menahan napas saat mendengar Lala bertanya apakah barang di belakang sudah aman dan tidak berisik. Dako menjawab dengan tawa kecil yang terdengar sangat keji, mengatakan bahwa semuanya terkendali dan anak itu sudah diberi dosis penenang yang cukup agar tidak merepotkan selama acara berlangsung. Lala memuji tindakan Dako dan mengingatkan bahwa setelah acara kondangan ini selesai, mereka akan segera mengurus surat pindah dan pengalihan aset atas nama Ida Setiani kepada mereka berdua. Ida Setiani merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ternyata, hilangnya Rama setahun lalu bukanlah penculikan oleh orang asing, melainkan skenario matang yang disusun oleh suaminya sendiri bersama selingkuhannya. Mereka menyembunyikan Rama di suatu tempat tersembunyi selama setahun ini agar Ida Setiani depresi dan dianggap tidak cakap secara mental untuk mengelola harta warisannya. Dako memanfaatkan kesedihan istrinya untuk perlahan-lahan menguras tabungan dan mencoba mengambil alih sisa tanah warisan yang masih tersisa. Pengkhianatan ini melibatkan pihak luar, termasuk oknum yang dibayar Dako untuk memberikan laporan palsu tentang keberadaan Rama selama ini. Percakapan di telepon itu terus berlanjut tanpa memedulikan keberadaan Ida Setiani yang duduk membeku di sampingnya. Lala mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan dokumen perceraian yang sudah dipalsukan tanda tangan Ida Setiani di dalamnya. Mereka berencana membuang Ida Setiani ke panti rehabilitasi jiwa setelah pesta pernikahan ini usai, dengan alasan kondisi mental Ida yang semakin memburuk pasca kehilangan anak. Dako setuju dengan ide tersebut. Ia bahkan menambahkan bahwa ia sudah muak melihat wajah layu Ida Setiani setiap hari yang hanya mengingatkannya pada kemiskinan masa lalunya. Kemarahan yang luar biasa mulai membakar rasa takut di hati Ida Setiani. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah memelihara seekor ular berbisa di dalam rumahnya. Seluruh pengorbanannya, dari menjual tanah hingga bekerja keras mendukung karir Dako menjadi manajer, hanya dibalas dengan rencana pembunuhan karakter dan penculikan anak kandung sendiri. Ida Setiani meraba saku kebayanya, memastikan ponselnya masih ada di sana. Diam-diam, ia mengaktifkan fitur perekam suara agar setiap kata nista yang keluar dari mulut Dako dan Lala tersimpan sebagai bukti yang tak terbantahkan. Dako tiba-tiba mematikan telepon dan menoleh ke arah Ida Setiani dengan senyum sinis yang mengerikan. Ia bertanya mengapa istrinya itu begitu diam. Apakah karena masih memikirkan anting yang hilang atau memikirkan Rama yang tidak akan pernah kembali? Dako dengan tega mengatakan bahwa mungkin Rama memang lebih baik tidak ditemukan agar Ida Setiani bisa fokus melayani suaminya dengan benar. Perkataan itu sangat tajam, dirancang untuk meruntuhkan mental Ida Setiani lebih dalam lagi. Namun, kali ini Ida tidak menangis. Ia hanya menatap lurus ke depan dengan pandangan yang kosong, namun di dalam otaknya, ia sedang menyusun strategi pembalasan. Ia teringat kembali bisikan lemah Rama di bagasi tadi. Rama menyebut ayahnya jahat dan sering memukulnya jika ia menangis merindukan ibunya. Fakta bahwa Dako sanggup menyiksa anaknya sendiri demi menyenangkan wanita seperti Lala membuat Ida Setiani kehilangan sisa-sisa rasa hormatnya sebagai istri. Ia menyadari bahwa Dako sedang membawa Rama ke lokasi pesta bukan untuk dikembalikan, melainkan kemungkinan besar untuk diserahkan kepada pihak lain atau dipindahkan ke tempat penyekapan yang lebih jauh agar jejaknya semakin sulit dilacak. Mobil mulai memasuki area parkir gedung pertemuan yang sangat megah. Lampu-lampu kristal terlihat berkilauan dari balik jendela kaca besar gedung tersebut. Dako merapikan jasnya dan memakai kacamata hitam, berusaha tampil sebagai manajer yang sukses dan berwibawa di mata para tamu. Ia mencengkeram tangan Ida Setiani dengan keras sebelum turun, memberikan perintah terakhir agar Ida tetap tersenyum dan mengikuti semua skenarionya jika ingin tetap selamat. Ida Setiani hanya mengangguk pelan,
Sebuah anggukan yang bukan berarti tunduk, melainkan sebuah isyarat bahwa permainan besar yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Mobil sedan hitam itu akhirnya berhenti tepat di depan lobi gedung pernikahan yang megah. Karpet merah membentang menyambut tamu-tamu kelas atas. Dako Sadimun turun dengan gaya seorang pria terhormat, merapikan jas mahalnya dan memasang senyum paling menawan yang ia miliki. Namun, sebelum membukakan pintu untuk Ida Setiani, ia sempat membungkuk dan berbisik tepat di telinga istrinya dengan nada yang sangat mengancam. Dako memperingatkan agar Ida Setiani menjaga mulutnya dan tetap memasang wajah bahagia, karena jika tidak, ia tidak akan pernah melihat matahari selamanya. Ancaman itu membuat sekujur tubuh Ida Setiani mendingin, namun ia memaksakan diri untuk turun dengan kepala tegak. Di dalam gedung, suasana sangat kontras dengan penderitaan yang baru saja dialami Ida Setiani di dalam mobil. Suara musik gamelan modern bergema, memenuhi ruangan yang dihiasi bunga-bunga impor yang wangi. Keluarga besar Dako langsung menyambut mereka dengan tatapan yang beragam. Sebagian besar dari mereka memandang Ida Setiani dengan sebelah mata, seolah-olah keberadaannya hanyalah noda di tengah kemewahan itu. Ibu mertua Umarus Mojoti langsung menghampiri dan tanpa basa-basi mengomentari wajah Ida Setiani yang tampak pucat. Ibu mertua Umarus Mojoti mengatakan di depan banyak orang bahwa Dako adalah suami yang luar biasa sabar, karena masih mau membawa istri yang auranya seperti pembawa sial ke acara keluarga sepenting ini. Perkataan tajam itu disambut tawa kecil oleh beberapa saudara Dako yang lain. Mereka mulai berbisik-bisik tentang kondisi mental Ida Setiani yang katanya sudah tidak waras sejak kehilangan Rama. Ida Setiani hanya bisa menggenggam erat tas kecilnya, merasakan beban rahasia di dalam bagasi mobil yang terparkir di luar sana. Ia harus menelan semua hinaan itu bulat-bulat demi keselamatan putranya. Dako sendiri tampak sangat menikmati perhatian tersebut. Ia dengan bangga menyalami para tamu dan memperkenalkan dirinya sebagai manajer yang sedang naik daun, sambil sesekali mengelus punggung Ida Setiani dengan cara yang tampak mesra namun sebenarnya adalah cengkeraman peringatan agar Ida tidak bergeser dari sampingnya. Di tengah kerumunan, sosok wanita dengan gaun merah menyala yang sangat berani muncul. Itu adalah Lala. Ia melangkah dengan penuh percaya diri, memamerkan perhiasan berlian yang berkilau di lehernya. Ida Setiani tersentak saat menyadari bahwa kalung yang dipakai Lala adalah kalung warisan turun-temurun dari ibunda Ida yang sempat ia laporkan hilang dicuri setahun lalu. Lala menghampiri mereka berdua dengan senyum penuh kemenangan dan menyapa Ida Setiani dengan nada yang sangat merendahkan. Lala berbisik bahwa gaun yang dipakai Ida Setiani sudah sangat ketinggalan zaman dan menyarankan agar Ida segera pulang saja sebelum membuat malu Dako lebih jauh lagi. Kemarahan Ida Setiani nyaris meledak saat melihat perhiasan ibunya dikenakan oleh wanita simpanan suaminya. Namun, ia melihat Dako memberikan isyarat mata kepada Lala, sebuah isyarat yang penuh dengan rahasia gelap. Mereka berdua tampak begitu serasi dalam kejahatan, sementara Ida Setiani berdiri di sana sebagai korban yang dihina oleh semua orang. Para tamu mulai membicarakan betapa malangnya Dako memiliki istri yang tidak bisa mengimbangi kesuksesannya. Beberapa sepupu Dako bahkan dengan berani mengatakan bahwa jika mereka jadi Dako, mereka sudah menceraikan Ida Setiani sejak lama dan mencari wanita yang lebih berkelas seperti Lala. Ida Setiani mencoba mencari tempat duduk di pojokan untuk menenangkan diri, namun ibu mertua Umarus Mojoti melarangnya. Ibu mertua memerintahkan Ida Setiani untuk tetap berdiri di samping Dako agar orang-orang melihat bahwa keluarga mereka tetap solid meski memiliki anggota keluarga yang bermasalah. Setiap detik di dalam gedung itu terasa seperti siksaan bagi Ida Setiani. Ia terus memikirkan Rama yang mungkin sedang kedinginan dan ketakutan di dalam bagasi. Ia melirik jam di dinding, menghitung waktu yang tersisa sebelum ia harus melakukan pergerakan. Ia menyentuh ponsel di sakunya, memastikan rekaman suara tadi tersimpan dengan aman dan mengirimkan pesan singkat pada Slamet Sukino tentang posisi mobil saat ini. Keadaan semakin memanas ketika Dako diajak naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan keluarga besar. Dengan wajah tanpa dosa, Dako berbicara tentang pentingnya kesetiaan dan nilai-nilai keluarga di depan ratusan tamu. Ia bahkan sempat menyebut nama Ida Setiani dan meminta doa agar istrinya segera pulih dari kesedihan mendalam akibat kehilangan anak mereka. Penonton memberikan tepuk tangan meriah, menganggap Dako sebagai sosok suami teladan yang sangat mencintai istrinya yang sedang sakit mental.
Ida Setiani yang berdiri di bawah panggung merasa ingin muntah mendengar kemunafikan luar biasa itu. Ia melihat Lala berdiri di samping panggung sambil memberikan tepuk tangan paling keras dengan tatapan mengejek ke arahnya. Di tengah riuh rendah pesta, Ida Setiani menyadari bahwa semua orang di ruangan ini telah dicuci otaknya oleh kebohongan Dako. Tidak ada satupun orang yang bisa ia mintai tolong di sini. Ia benar-benar berjuang sendirian melawan monster yang kini sedang diagung-agungkan di atas panggung. Namun, di balik wajahnya yang tertunduk dan air mata yang nyaris jatuh, Ida Setiani sedang mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Ia tahu bahwa kebenaran yang ada di dalam bagasi mobil itu akan segera meledak dan menghancurkan seluruh kemewahan palsu yang sedang dipamerkan Dako dan keluarganya. Ia hanya perlu menunggu satu momen yang tepat untuk mengubah pesta pernikahan ini menjadi mimpi buruk bagi pengkhianat di atas sana. Suasana pesta pernikahan semakin meriah dengan dentuman musik yang megah. Namun bagi Ida Setiani, setiap suara itu terdengar seperti lonceng kematian. Ia berdiri di sudut ruangan, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Tiba-tiba, Lala melangkah mendekat dengan segelas minuman di tangannya. Senyumnya begitu lebar. Namun sorot matanya penuh dengan kebencian yang murni. Lala sengaja berdiri sangat dekat dengan Ida Setiani sehingga aroma parfumnya yang menyengat, aroma yang sama dengan yang tercium di baju Dako tadi, menusuk hidung Ida. Dengan suara yang sangat pelan namun tajam, Lala berbisik bahwa Ida Setiani seharusnya sudah menyerah saja. Lala mengatakan bahwa posisi Ida Setiani sebagai istri sah hanyalah masalah waktu sebelum dihapuskan secara hukum. Ia menertawakan kebaya tua yang dikenakan Ida dan menyebutnya sebagai kain kafan untuk masa depan Ida yang suram. Yang paling menyakitkan, Lala dengan berani menyentuh kalung warisan di lehernya sendiri dan berkata bahwa perhiasan ini jauh lebih pantas melingkar di leher wanita muda dan cantik sepertinya daripada membusuk di dalam kotak perhiasan seorang wanita tua yang depresi. Penghinaan itu dilakukan di tengah kerumunan tamu, namun karena suara musik yang keras, orang lain hanya melihat mereka seperti dua wanita yang sedang berbincang akrab. Dako Sadimun kemudian bergabung dengan mereka setelah turun dari panggung. Bukannya membela istrinya, Dako justru merangkul pinggang Lala secara sembunyi-sembunyi di balik pilar besar, tepat di depan mata Ida Setiani. Dako menatap Ida dengan tatapan yang sangat dingin, seolah-olah Ida hanyalah benda mati yang menghalangi pemandangan. Dako berkata bahwa setelah acara ini, ia akan membawa Ida ke sebuah tempat peristirahatan yang tenang di luar kota, yang sebenarnya adalah kode untuk panti rehabilitasi jiwa yang sudah mereka siapkan. Dako menyebut bahwa itu adalah hadiah terakhir darinya sebelum ia memulai hidup baru yang lebih segar bersama Lala. Ida Setiani merasakan air mata panas mulai menggenang di sudut matanya, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Ia melihat bagaimana suaminya dan selingkuhannya itu saling melempar tawa, mendiskusikan rencana masa depan mereka menggunakan harta yang Ida kumpulkan dengan darah dan keringat. Mereka bahkan dengan tega membicarakan Rama seolah-olah anak itu hanyalah paket kiriman yang salah alamat. Lala mengeluh bahwa suara tangisan Rama selama setahun ini sangat mengganggu kecantikannya, dan ia merasa lega karena Dako memutuskan untuk memindahkan barang itu malam ini ke tempat yang tidak akan pernah terjangkau oleh siapapun. Ibu mertua Umarus Mojoti datang menghampiri mereka dan bukannya menegur Dako. Ia justru memuji Lala setinggi langit. Ibu mertua mengatakan bahwa Lala adalah gambaran menantu idaman yang cerdas dan berkelas. Sangat berbeda dengan Ida yang hanya tahu cara menangisi anak yang sudah hilang. Ibu mertua Umarus Mojoti bahkan dengan kejam mengatakan bahwa mungkin hilangnya Rama adalah cara Tuhan untuk membersihkan garis keturunan keluarga mereka dari pengaruh Ida yang lemah. Perkataan itu sangat tajam dan tidak berperasaan, membuat beberapa tamu yang tidak sengaja mendengar langsung memalingkan muka karena merasa tidak nyaman, namun tidak ada yang berani membela Ida. Di tengah tekanan mental yang luar biasa itu, Ida Setiani tetap berusaha mempertahankan harga dirinya. Ia tidak membalas makian mereka dengan teriakan, melainkan dengan diam yang mematikan. Ia terus memikirkan Rama yang masih terkurung di bagasi mobil yang panas. Pikiran tentang penderitaan anaknya memberikan kekuatan gaib pada Ida untuk tidak tumbang di depan para antagonis ini. Ia melihat Lala yang terus memamerkan kemesraannya dengan Dako, seolah-olah dunia ini milik mereka berdua dan Ida hanyalah debu yang akan segera disapu bersih. Keangkuhan mereka sudah sampai pada puncaknya, menganggap Ida sudah benar-benar hancur dan tidak berdaya.
Lala kemudian dengan sengaja menyenggol bahu Ida Setiani hingga Ida nyaris terjatuh, sambil berbisik bahwa sebentar lagi Ida akan kehilangan segalanya, termasuk statusnya sebagai manusia. Dako hanya tertawa melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Bagi mereka, Ida Setiani adalah pecundang yang sudah kalah sebelum berperang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di dalam saku kebaya Ida, sebuah rekaman sedang berjalan, menangkap setiap pengakuan dosa dan rencana jahat yang mereka ucapkan dengan sangat jelas. Ida Setiani tahu, semakin mereka sombong dan berkata kasar, semakin berat hukuman yang akan mereka terima nantinya. Saat musik pengiring pengantin mulai melambat, Ida Setiani melihat Slamet Sukino yang sebenarnya mengikuti dan memantau secara senyap sejak Dako keluar rumah. Ia memberikan kode dari kejauhan melalui pintu masuk gedung. Slamet Sukino mengangguk kecil, menandakan bahwa bantuan yang diminta sudah siap di luar. Ida Setiani menarik napas panjang, menatap wajah Dako, Lala, dan ibu mertua Umarus Mojoti satu persatu dengan tatapan yang kini tidak lagi penuh ketakutan. Ia tahu bahwa sebentar lagi, topeng kesempurnaan yang mereka pakai akan hancur berantakan di depan mata semua tamu terhormat ini. Ia sudah siap untuk melepaskan pengorbanannya selama puluhan tahun demi satu hal yang paling berharga dalam hidupnya. Keselamatan Rama dan keadilan yang mutlak. Ida Setiani berdiri di tengah hiruk-pikuk pesta dengan ketenangan yang mematikan. Ia tidak lagi memedulikan tatapan menghina dari keluarga besar Dako Sadimun atau bisikan sinis para tamu yang menganggapnya kehilangan akal sehat. Fokusnya hanya satu, yaitu menyelamatkan Rama yang masih terkurung di dalam bagasi mobil yang pengap. Sambil berpura-pura mengambil air minum, Ida Setiani merogoh ponselnya di balik saku kebaya. Sebuah pesan baru masuk dari Slamet Sukino. Slamet Sukino mengabarkan bahwa ia sudah berada di area parkir bersama dua orang petugas keamanan gedung yang ia kenal baik, dan mereka sedang menunggu aba-aba dari Ida Setiani untuk bertindak tanpa memicu keributan yang bisa membuat Dako melarikan diri. Dako Sadimun tampak sangat percaya diri di tengah kerumunan para pejabat dan pengusaha. Ia tertawa lebar sambil sesekali membisikkan kata-kata mesra ke telinga Lala yang terus menempel di lengannya seperti benalu. Dako merasa posisinya sebagai manajer sudah sangat aman, dan rencananya untuk menyingkirkan Ida Setiani ke panti rehabilitasi jiwa tinggal selangkah lagi. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya sedang diawasi oleh mata tajam istrinya yang selama ini ia anggap lemah. Ida Setiani mulai bergerak mendekati kelompok diskusi Dako, sengaja memposisikan dirinya agar bisa mendengar pembicaraan mereka tanpa terlihat mencolok. Ida Setiani mendengar Dako membual kepada rekan bisnisnya tentang betapa sulitnya menjaga keharmonisan rumah tangga saat sang istri mengalami gangguan mental. Dako dengan tega mengarang cerita bahwa Ida Setiani sering berhalusinasi melihat Rama di dalam rumah, sehingga ia terpaksa harus memberikan perawatan khusus. Rekan-rekan bisnis Dako mengangguk prihatin, memberikan simpati palsu kepada pria yang mereka anggap sebagai suami teladan itu. Ida Setiani merasakan dorongan kuat untuk berteriak, namun ia menahannya. Ia tahu bahwa kemarahan yang tidak terkendali hanya akan merusak rencana besarnya. Ia harus menunggu momen saat Dako benar-benar merasa berada di puncak kemenangannya. Ibu mertua Umarus Mojoti menghampiri Ida Setiani dengan wajah yang dipenuhi rasa muak. Ia memerintahkan Ida untuk segera pergi ke mobil dan menunggu di sana, karena sebentar lagi acara akan berakhir dan mereka harus segera berangkat ke panti rehabilitasi yang sudah direncanakan. Ibu mertua Umarus Mojoti mengatakan bahwa keberadaan Ida di sini hanya merusak pemandangan dan membuat malu keluarga besar. Ida Setiani hanya mengangguk pelan, seolah-olah ia patuh pada perintah tersebut. Namun, di dalam hatinya, Ida Setiani sudah menyiapkan kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh ibu mertuanya itu seumur hidup. Saat berjalan menuju pintu keluar, Ida Setiani sengaja berpapasan dengan Lala. Dengan nada yang sangat tenang, Ida Setiani berbisik kepada Lala bahwa kalung warisan yang dipakainya sangat cantik. Namun ia memperingatkan bahwa perhiasan yang diambil dari keringat orang lain biasanya membawa sial. Lala tertawa meremehkan, menyebut Ida Setiani hanya iri karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Lala tidak tahu bahwa saat itu Ida Setiani sudah berhasil merekam pengakuan singkat Lala tentang rencana mereka untuk membuang Ida. Ida Setiani terus melangkah keluar menuju area parkir yang remang-remang, tempat di mana mobil sedan hitam itu berada. Di area parkir, Ida Setiani bertemu dengan Slamet Sukino yang bersembunyi di balik barisan mobil mewah.
Slamet Sukino memberikan isyarat bahwa polisi sudah dihubungi dan sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Namun, Ida Setiani meminta agar polisi tidak langsung masuk ke dalam gedung. Ia ingin kebenaran ini terungkap di depan semua orang agar Dako dan keluarganya tidak bisa lagi berkelit atau menggunakan pengaruh jabatan manajer mereka untuk menutupi kasus ini. Ida Setiani memeriksa kondisi sekitar mobil, memastikan tidak ada anak buah Dako yang berjaga. Ia mendengar suara rintihan halus dari dalam bagasi yang membuat air matanya nyaris tumpah lagi. Ida Setiani kemudian kembali ke dalam gedung dengan langkah yang lebih mantap. Ia tidak lagi menundukkan kepala. Ia menuju ke meja operator suara dan pencahayaan yang berada di sudut aula. Dengan keberanian yang luar biasa, Ida Setiani memberikan sebuah benda kecil kepada petugas operator yang kebetulan adalah kenalan lama ayahnya. Ia meminta petugas tersebut untuk memutar rekaman suara yang ada di dalam benda tersebut tepat saat Dako naik ke panggung untuk sesi foto bersama keluarga besar nanti. Petugas itu sempat ragu, namun setelah melihat kesungguhan di mata Ida Setiani, ia akhirnya mengangguk setuju. Pesta pernikahan itu kini memasuki puncaknya. Pembawa acara memanggil Dako Sadimun dan Ida Setiani untuk naik ke atas panggung bersama ibu mertua Umarus Mojoti dan keluarga inti lainnya. Dako melangkah dengan angkuh, menggandeng tangan Ida Setiani dengan cengkeraman yang menyakitkan sebagai peringatan terakhir agar istrinya itu tidak bertingkah macam-macam. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu kristal yang menyilaukan, Dako tersenyum lebar ke arah kamera. Ia merasa sangat berkuasa, tidak menyadari bahwa di balik layar, Ida Setiani sudah menarik pelatuk senjata yang akan menghancurkan seluruh hidup dan harga dirinya dalam hitungan detik. Suasana di atas panggung berubah menjadi sangat hening ketika pembawa acara mempersilakan Dako Sadimun memberikan kesan-pesan penutup sebagai perwakilan keluarga besar. Dako berdiri dengan penuh wibawa, memegang mikrofon dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya merangkul bahu Ida Setiani dengan sangat kencang, seolah-olah menunjukkan kemesraan yang luar biasa. Namun, Ida Setiani merasakan kuku-kuku Dako menekan kulit bahunya, sebuah isyarat ancaman agar ia tetap bungkam. Di bawah panggung, Lala menatap dengan senyum mengejek, sesekali menyentuh kalung warisan di lehernya, seolah sedang merayakan kemenangan atas kehancuran hidup Ida Setiani. Tiba-tiba, suara musik pengiring yang tadinya merdu berganti menjadi suara statis yang kasar. Seluruh tamu kondangan menoleh ke arah pengeras suara besar di sudut aula. Detik berikutnya, suara percakapan yang sangat jelas terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Itu adalah suara Dako Sadimun dan Lala saat berada di dalam mobil tadi. Suara Dako yang menyebut Ida Setiani sebagai beban hidup yang tidak berguna dan pengakuannya tentang dosis penenang untuk Rama terdengar sangat menggelegar. Wajah Dako yang tadinya kemerahan karena bangga, seketika berubah menjadi pucat pasi seputih kapas. Ia mencoba mematikan mikrofon, namun petugas operator atas perintah Ida Setiani justru menaikkan volume suara hingga maksimal. Seluruh tamu undangan terperangah. Ibu mertua Umarus Mojoti berdiri mematung di samping Dako dengan mulut ternganga, tak percaya bahwa aib keluarga yang begitu busuk diputar di depan para pejabat dan rekan bisnis. Ida Setiani melepaskan diri dari cengkeraman tangan Dako dengan sekali sentakan kuat. Ia melangkah maju ke depan panggung, merebut mikrofon dari tangan Dako yang gemetar hebat. Dengan air mata yang akhirnya tumpah namun suara yang tetap lantang, Ida Setiani berteriak bahwa selama ini ia diam bukan karena lemah, melainkan karena ia sedang mengumpulkan bukti atas kekejaman suami yang selama ini dipuji-puji semua orang sebagai pria teladan. Ida Setiani membeberkan semua pengorbanannya selama ini, mulai dari menjual tanah warisan orang tuanya demi melunasi hutang judi Dako, hingga kesabarannya menghadapi hinaan ibu mertua Umarus Mojoti setiap hari. Ia menunjuk ke arah Lala yang mencoba menyelinap keluar gedung namun dihalangi oleh Slamet Sukino dan petugas keamanan di pintu masuk. Ida Setiani bertanya dengan suara bergetar kepada Dako, di mana ia menyembunyikan Rama dan mengapa ia tega menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai barang bagasi hanya demi menyingkirkan istri sahnya. Para tamu mulai berbisik riuh. Beberapa bahkan mulai merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. Dako Sadimun mencoba melakukan pembelaan terakhirnya dengan menuduh Ida Setiani sedang mengalami serangan halusinasi berat dan rekaman itu adalah rekayasa kecerdasan buatan. Ia berteriak memanggil petugas keamanan untuk menyeret Ida Setiani turun dari panggung. Namun,
Tidak ada satupun petugas yang bergerak maju karena mereka sudah tahu kebenarannya dari Slamet Sukino. Dako yang kalap mencoba memukul Ida Setiani di depan ratusan pasang mata, menunjukkan sifat aslinya yang kasar dan temperamental. Tindakan itu justru semakin memperkuat bukti bahwa segala tuduhan Ida Setiani adalah fakta yang nyata. Kemarahan Ida Setiani memuncak saat ia melihat Dako masih berusaha berbohong. Ia melemparkan kunci cadangan mobil ke arah dada Dako dan menantangnya untuk membuka bagasi mobil di depan semua orang jika ia memang merasa benar. Dako terdiam. Keringat dingin membasahi seluruh kemeja mahalnya. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Di bawah panggung, Lala berteriak histeris menyalahkan Dako atas ketidaktelitiannya, mengungkap fakta bahwa mereka berdua memang bekerja sama untuk menguasai harta Ida Setiani melalui penculikan Rama. Suasana kondangan yang megah itu berubah total menjadi ruang pengadilan publik. Banyak tamu wanita yang ikut menangis mendengar penderitaan Ida Setiani, sementara para tamu pria menatap Dako dengan pandangan jijik dan penuh kemarahan. Ibu mertua Umarus Mojoti yang tadinya sangat angkuh, kini hanya bisa menutupi wajahnya dengan tas mewah, mencoba menghindari sorotan kamera ponsel para tamu yang terus mengarah kepadanya. Ia menyadari bahwa reputasi keluarga besar yang ia bangun dengan penuh kesombongan telah hancur berkeping-keping dalam semalam akibat ulah anak kesayangannya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Ida Setiani turun dari panggung dengan langkah pasti, diikuti oleh banyak orang yang penasaran. Ia menuju ke arah pintu keluar, mengabaikan Dako yang terus memaki di belakangnya. Tekadnya sudah bulat untuk segera mengeluarkan Rama dari ruang sempit itu. Ia tidak lagi peduli pada rasa malu atau harga diri di depan keluarga besar. Baginya, satu nyawa Rama jauh lebih berharga daripada 1000 pesta pernikahan megah. Dengan dukungan Slamet Sukino yang sudah bersiap di area parkir, Ida Setiani bersiap menghadapi babak terakhir dari drama pengkhianatan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Suasana di area parkir gedung pertemuan yang tadinya tenang seketika berubah menjadi riuh rendah. Kerumunan tamu undangan berbaju mewah tumpah ruah keluar, mengikuti langkah Ida Setiani yang berjalan cepat menuju mobil sedan hitam milik Dako Sadimun. Di belakangnya, Dako tampak terseok-seok berusaha mengejar sambil terus berteriak bahwa ini semua adalah fitnah dan rekayasa. Namun, langkah Dako segera terhenti ketika 2 petugas kepolisian yang dipanggil oleh Slamet Sukino sudah berdiri menghadang di depan mobil. Wajah Dako yang tadinya penuh amarah kini berganti dengan ketakutan yang sangat nyata saat melihat sorot lampu flash kamera ponsel dari para tamu yang merekam setiap gerakannya. Polisi meminta Dako Sadimun untuk menyerahkan kunci bagasi secara sukarela. Namun Dako bersikeras bahwa kunci itu hilang. Ida Setiani tidak tinggal diam. Ia menunjukkan kunci cadangan yang tadinya ia bawa dan menyerahkannya kepada petugas. Dengan tangan gemetar, Ida Setiani menyaksikan petugas polisi memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci bagasi. Suara klik yang tajam memecah keheningan malam yang mencekam. Saat pintu bagasi perlahan terangkat, sebuah aroma pengap dan panas menyeruak keluar. Seluruh tamu yang berdiri melingkar seketika menutup mulut mereka dengan tangan. Beberapa bahkan menjerit tertahan saat melihat sosok kecil yang meringkuk di dalam sana. Rama ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya yang mungil terikat, mulutnya masih tertutup lakban hitam, dan matanya terpejam rapat akibat pengaruh obat penenang. Ida Setiani langsung menghambur maju, memeluk tubuh anaknya yang terasa panas dan lemas. Ia menangis sejadi-jadinya. Suara tangisannya begitu memilukan hingga membuat banyak ibu-ibu yang hadir ikut meneteskan air mata. Ida Setiani dengan hati-hati membuka lakban di mulut Rama dan membisikkan kata-kata penenang bahwa ibunya sudah ada di sini. Rama membuka matanya sedikit, menatap wajah Ida dengan pandangan sayu, lalu membisikkan kata ibu dengan suara yang nyaris tak terdengar sebelum kembali pingsan di pelukan Ida. Kemarahan publik meledak seketika di area parkir tersebut. Beberapa rekan bisnis Dako yang tadinya sangat menghormatinya kini memandang Dako dengan rasa jijik yang luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang menjabat sebagai manajer itu tega melakukan perbuatan sekira binatang kepada anak kandungnya sendiri. Dako mencoba melarikan diri ke arah gerbang keluar. Namun Slamet Sukino dengan sigap menjegal kakinya hingga Dako tersungkur di atas aspal yang kasar. Para tamu yang sudah terlanjur emosi mulai meneriaki Dako dengan kata-kata hinaan, menyebutnya sebagai ayah yang tidak punya hati dan suami yang terkutuk. Di sudut lain,
Lala mencoba menyelinap di antara barisan mobil untuk kabur, namun petugas polisi lainnya berhasil menangkapnya. Saat digeledah, polisi menemukan dokumen-dokumen palsu mengenai pengalihan aset tanah warisan milik Ida Setiani dan surat keterangan gangguan jiwa palsu yang sedianya akan digunakan untuk menjebloskan Ida ke panti rehabilitasi. Lala berteriak histeris, menyalahkan Dako sepenuhnya atas ide penculikan itu dan memohon agar ia dilepaskan. Namun, bukti di tangannya sudah cukup untuk menyeretnya ke dalam pusaran hukum yang sangat berat. Perhiasan kalung warisan yang dipakainya pun langsung diamankan sebagai barang bukti pencurian. Ibu mertua Umarus Mojoti yang menyusul ke parkiran hanya bisa terduduk lemas di samping ban mobil. Kesombongannya runtuh seketika saat melihat cucunya dikeluarkan dari bagasi dalam kondisi seperti itu. Ia mencoba mendekati Ida Setiani untuk meminta maaf. Namun Ida memalingkan wajahnya dengan tegas. Ida tidak butuh maaf dari orang yang selama setahun ini ikut menindasnya dan membiarkan anaknya menderita. Ibu mertua Umarus Mojoti kini harus menanggung malu yang luar biasa karena seluruh keluarga besar dan kolega terpandangnya melihat betapa busuknya didikan yang ia berikan kepada Dako selama ini. Polisi segera membawa Rama ke ambulans yang sudah tiba untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Ida Setiani bersikeras ikut di dalam ambulans. Tidak ingin sedetik pun berpisah lagi dengan putranya. Sebelum pintu ambulans tertutup, Ida melihat Dako Sadimun digiring masuk ke dalam mobil polisi dengan tangan terborgol. Dako menatap Ida dengan pandangan penuh penyesalan. Namun bagi Ida, penyesalan itu sudah terlambat dan tidak ada artinya lagi. Ia melihat suaminya itu kehilangan segala martabat dan harga dirinya di depan umum. Sebuah hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar jeruji besi. Malam itu, kebenaran akhirnya menang setelah setahun terkubur dalam kebohongan yang rapi. Ida Setiani menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir, karena ia harus memulihkan mental Rama dan mengurus segala urusan hukum yang melibatkan pengkhianatan suaminya. Namun, setidaknya ia kini bisa bernapas lega karena beban berat di pundaknya telah terangkat. Ia memegang erat tangan Rama di dalam ambulans, berjanji bahwa mulai detik ini, tidak akan ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka lagi. Perjalanan menuju rumah sakit menjadi perjalanan penuh harapan, meninggalkan puing-puing kehancuran hidup Dako yang kini menjadi tontonan hina bagi seluruh dunia. Berita penangkapan Dako Sadimun dan selingkuhannya, Lala, menyebar secepat kilat melalui media sosial dan pemberitaan televisi lokal. Video rekaman di gedung kondangan yang menunjukkan detik-detik Rama dikeluarkan dari bagasi menjadi viral, memicu kemarahan publik secara nasional. Namun, kejutan hukum terjadi saat proses penyidikan berlangsung. Melalui pengacara mahalnya, Dako Sadimun berhasil berkelit dengan dalih bahwa tindakan menyembunyikan Rama adalah bagian dari terapi psikologis karena kondisi ekonomi keluarga yang sedang tidak stabil, bukan penculikan murni. Karena celah hukum perdata yang rumit dan kurangnya bukti kekerasan fisik permanen yang fatal, Dako dan Lala akhirnya dilepaskan dengan status tahanan kota setelah membayar jaminan yang sangat besar. Pembebasan Dako Sadimun memicu gelombang protes dari audiens yang mengikuti kasus ini. Namun Ida Setiani tetap tenang. Ia tahu bahwa hukum rimba sosial jauh lebih kejam daripada dinginnya lantai penjara. Begitu Dako keluar dari kantor polisi, ia mendapati bahwa seluruh aset pribadinya telah dibekukan oleh perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja. Direktur utama perusahaan tersebut tidak sudi memiliki seorang manajer yang memiliki reputasi sebagai penyiksa anak. Dako dipecat secara tidak hormat tanpa pesangon sepeser pun. Nama baiknya hancur total hingga tidak ada satupun perusahaan di seluruh negeri yang mau menerimanya bekerja kembali. Nasib Lala tidak kalah tragis. Begitu ia bebas, identitas aslinya terungkap ke publik. Ternyata Lala adalah seorang penipu ulung yang sedang dicari oleh pihak kepolisian di kota lain atas kasus penggelapan dana investasi bodong. Seluruh perhiasan mewah dan mobil yang ia pamerkan ternyata adalah barang sewaan dan hasil curian. Saat ia mencoba kembali ke apartemen mewahnya, ia mendapati semua barang rumahnya telah disita oleh debt collector. Lala ditinggalkan oleh Dako yang kini jatuh miskin, dan ia sendiri harus melarikan diri dari kejaran orang-orang yang telah ia tipu. Hidupnya kini luntang-lantung di jalanan, selalu dihantui rasa takut akan tertangkap kembali. Ibu mertua Umarus Mojoti mengalami serangan jantung ringan karena malu yang luar biasa. Keluarga besar yang biasanya ia agung-agungkan kini berbalik menghujatnya.
Rumah mewahnya yang menjadi kebanggaannya terpaksa dijual untuk menutupi biaya pengacara Dako. Ibu mertua Umarus Mojoti kini terpaksa menumpang di rumah kerabat jauh yang sering ia hina dulu, di mana ia diperlakukan tidak lebih dari seorang pelayan tua. Setiap hari ia harus mendengar sindiran pedas dari saudara-saudaranya tentang betapa gagalnya ia mendidik Dako menjadi pria yang bermartabat. Kesombongannya kini terkubur di bawah tumpukan piring kotor yang harus ia cuci setiap pagi. Dako Sadimun kini hidup dalam penderitaan yang tak berujung. Akibat stres yang luar biasa dan tekanan batin karena dihujat satu negara, ia mengalami stroke ringan yang menyerang saraf motoriknya. Ia kini mengalami kelumpuhan di bagian kaki dan kesulitan untuk berbicara dengan jelas. Tanpa uang dan tanpa teman, Dako terpaksa tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang sangat kumuh. Ia sering terlihat duduk di kursi roda tua di depan kontrakan, menatap kosong ke jalanan. Orang-orang yang mengenalinya tidak memberikan simpati, melainkan melempari Dako dengan kata-kata kasar atau sisa makanan sebagai bentuk penghinaan atas perbuatannya dulu. Ida Setiani sementara itu mulai menata kembali hidupnya bersama Rama. Ia berhasil memenangkan gugatan perdata untuk mengambil kembali hak atas tanah warisannya yang sempat diagunkan Dako secara sepihak. Dengan modal sisa tabungan yang ia sembunyikan selama ini, Ida membuka sebuah usaha catering kecil yang perlahan-lahan mulai berkembang pesat. Rama pun mulai menunjukkan kemajuan pesat dalam pemulihan mentalnya berkat pendampingan psikolog yang intens. Ida Setiani tidak lagi menaruh dendam, namun ia memastikan bahwa pintu rumahnya tertutup rapat untuk Dako Sadimun selamanya. Penderitaan Dako semakin lengkap saat ia mendengar kabar melalui siaran berita tentang kesuksesan Ida sebagai pengusaha yang inspiratif di kotanya. Dari layar televisi tua di rumah kontrakannya, Dako melihat wajah Ida yang kini tampak jauh lebih muda, cantik, dan bercahaya. Ida Setiani berdiri di atas panggung dengan anggun, memegang penghargaan tanpa ada lagi rasa takut di matanya. Dako mencoba berteriak memanggil nama istrinya, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah suara erangan yang tidak jelas dan air mata penyesalan yang terus mengalir deras. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam kerikil yang kini justru melukainya. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus celah jendela rumah baru Ida Setiani yang asri. Tidak ada lagi bau rokok yang menyesakkan atau suara bentakan yang memecah keheningan. Ida Setiani berdiri di dapur, menyiapkan sarapan kesukaan Rama dengan senyum yang tulus. Rama kini sudah tumbuh menjadi anak yang ceria kembali, meski terkadang masih ada sedikit trauma yang tersisa. Namun kasih sayang Ida Setiani yang tak terbatas perlahan menyembuhkan luka batin itu. Usaha catering Ida Setiani kini telah berkembang menjadi sebuah restoran keluarga yang cukup besar, mempekerjakan banyak ibu tunggal yang memiliki nasib serupa dengannya. Ida Setiani menjadi simbol kekuatan bagi wanita-wanita di kotanya, membuktikan bahwa kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Suatu sore, saat Ida Setiani sedang mengantar Rama les musik, mobilnya melewati sebuah lampu merah di pinggiran kota. Di sudut jalan yang kotor, ia melihat kerumunan orang yang sedang menertawakan seorang pengemis di atas kursi roda tua. Pengemis itu tampak berusaha bicara namun suaranya hanya berupa erangan yang tidak jelas. Ida Setiani mengenali jaket lusuh yang dikenakan pria itu. Itu adalah sisa kejayaan Dako Sadimun. Di sampingnya, seorang wanita dengan pakaian compang-camping dan wajah penuh luka memar tampak sedang mengais sisa makanan di tempat sampah. Itu adalah Lala, yang kini menjadi gelandangan setelah semua pelariannya berakhir buntu. Mereka berdua hidup dalam kehinaan yang paling dalam, saling menyalahkan namun tak bisa pergi kemana-mana karena tidak ada lagi yang mau menerima mereka. Ida Setiani tidak menghentikan mobilnya, juga tidak membuka kaca jendela untuk sekadar mengejek. Ia merasa bahwa melihat mereka dalam kondisi seperti itu sudah cukup sebagai jawaban atas semua air mata yang pernah ia teteskan. Ia memegang erat tangan Rama yang duduk di sampingnya, meyakinkan putranya bahwa masa lalu yang kelam itu sudah terkunci rapat di belakang mereka. Ida Setiani menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan hidup jauh lebih bahagia dan sukses daripada orang yang pernah menzaliminya. Ia telah memenangkan kembali harga dirinya, hartanya, dan yang paling penting, masa depan anak tercintanya. Rumah kediaman ibu mertua Umarus Mojoti kini sudah rata dengan tanah, digantikan oleh pembangunan fasilitas umum karena sengketa lahan yang tidak bisa ia bayar.
Ibu mertua Umarus Mojoti sendiri dikabarkan tinggal di sebuah panti jompo subsidi pemerintah yang sangat sederhana, di mana ia harus mengantre untuk mendapatkan makanan setiap harinya. Tidak ada lagi perhiasan berlian atau sanjungan dari keluarga besar. Semua orang yang dulu menjilatnya kini berpura-pura tidak mengenalnya. Karma telah merenggut semua kesombongan itu dan menyisakan kesepian yang dingin sebagai teman di masa tuanya. Penyesalan memang selalu datang terakhir. Namun bagi keluarga Dako, penyesalan itu adalah penjara tanpa jeruji yang akan mereka huni seumur hidup. Kisah Ida Setiani berakhir dengan sebuah perayaan kecil di restorannya untuk memperingati 1 tahun kembalinya Rama. Slamet Sukino dan warga lingkungan lama hadir sebagai tamu kehormatan. Tidak ada kemewahan yang dipaksakan, hanya ada kehangatan dan rasa syukur yang meluap. Ida Setiani kini dikenal bukan sebagai istri manajer yang depresi, melainkan sebagai Ibu Ida, pemilik restoran sukses yang dermawan. Ia membuktikan bahwa seberapa gelap pun malam yang dilalui, matahari keadilan akan selalu terbit bagi mereka yang memiliki kesabaran dan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pengkhianatan dalam rumah tangga, terutama yang melibatkan anak kandung sebagai alat untuk mencari keuntungan, adalah perbuatan yang sangat keji dan tidak akan pernah berujung pada kebahagiaan. Kesabaran seorang istri ada batasnya, dan ketika seorang ibu sudah bergerak demi anaknya, tidak ada kekuatan jahat pun yang mampu membendungnya. Harta yang didapat dari menzalimi orang lain akan habis menjadi abu, dan harga diri yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh sekejap mata saat kebenaran terungkap. Jangan pernah meremehkan doa orang yang terzalimi, karena tangan Tuhan bekerja dengan cara yang sangat rapi untuk memberikan pembalasan yang setimpal. Bagaimana menurut kalian tentang akhir perjalanan Dako Sadimun dan Lala? Apakah kalian merasa puas melihat mereka menerima karma di jalanan daripada hanya sekadar di balik penjara? Silakan berikan tanggapan dan bagikan cerita ini agar menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menghargai pasangan dan menyayangi anak-anak kita. Sampai jumpa di cerita penuh emosi selanjutnya.